Nah, di video ini aku bakalan ngasih informasi buat kalian apa saja sih persyaratan agar bisa kerja di luar negeri itu, terutama di negara Australia, dan apa aja keuntungannya kalau kita kerja di luar negeri itu. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Kembali lagi sama aku, Diah Giordano. Apa kabarnya kalian semuanya hari ini? Semoga pastinya selalu sehat dan selalu bahagia ya. Nah, hari ini kita sudah hari ketiga tidak di lockdown lagi di Italia. Cuman karena udah musim dingin, di sini di luar itu dingin banget dan hujan terus. Jadi kita nggak bisa jalan-jalan kemana-mana. Jadi kita hari ini bikin videonya di rumah aja. Nah, kebetulan sebentar ya, ada si anak tidur di bawah ini, baru bangun tidur ya. Nah, jadi setelah kemarin itu aku bikin video tentang gaji tukang cuci piring di Australia 50 juta per bulan itu, banyak banget temen-temen yang nge-DM, yang nge-inbox ke Facebook aku yang nanyain, "Kak, gimana dong caranya biar bisa kerja di Australia?" Nah, di video ini aku bakalan ngasih informasi buat kalian apa saja sih persyaratan agar bisa kerja di luar negeri itu, terutama di negara Australia, dan apa aja keuntungannya kalau kita kerja di luar negeri itu. Nah, buat kalian yang punya niat pengen kerja di luar negeri atau yang cuma sekedar pengen tahu aja, ditonton terus videonya sampai habis ya. Mungkin bakalan agak panjang, tapi banyak banget informasi yang mungkin nanti bakalan sangat bermanfaat buat kalian. Jadi makanya jangan di skip, ditonton terus sampai habis ya. Sebelum aku ngejelasin persyaratannya, di sini aku mau ngasih sedikit informasi dulu. Siapa tahu ada temen-temen yang kayak aku dulu yang belum pernah sama sekali ke luar negeri, jadi nggak tahu gimana peraturannya. Tak kira apakah ke luar negeri itu hanya kita beli, cuman punya paspor dan beli tiket dan langsung pergi aja, atau kayak gimana. Nah, ternyata nggak seperti itu ya. Nah, kalau kalian yang memang kali aja, maksud aku ada yang katrok banget kayak aku dulu, jadi mungkin di sini sedikit informasi buat kalian. Nah, untuk ke luar negeri itu kita perlu mengurus yang namanya visa. Nah, visa itu semacam kayak surat izin gitu, kayak perizinan gitu. Nah, si visa ini ada macam-macam jenisnya. Ada visa buat turis. Nah, kalau kalian mau cuman sekedar jalan-jalan aja, pakai visanya itu visa turis. Kalau kalian mau kuliah di luar negeri, itu pakai student visa. Terus kalau kalian mau ada bisnis, ada juga bisnis visa. Atau buat bekerja ada sponsor visa. Terus ada juga family visa atau yang menikah sama bule kayak gitu. Itu beda lagi jenis visanya. Jadi jenis visa itu banyak banget. Nah, sebelum kita ke luar negeri itu, jadi kita harus ngurus visa itu. Nah, di sini aku kan ngebahasnya buat bekerja ya. Nah, di Australia itu kalian bisa bekerja dengan berbagai jenis visa. Yang aku tahu pertama dengan student visa. Student visa itu kalau kalian yang kuliah di Australia, kalian bisa juga sambil kerja, cuman si waktunya ini kalau untuk student itu atau untuk siswa itu dibatasi. Jadi kalau nggak, aku lupa berapa jam per minggunya, cuman kalau nggak salah sekitar kayak 25 jam atau 28 jam per minggu atau gimana.
pokoknya intinya dibatasin waktunya. Terus kedua, kalian juga bisa kerja dengan visa sponsorship visa. Jadi jenis visa ini buat orang-orang yang memang udah ada kontrak kerja sama perusahaan di Australia. Seperti suami aku dulu, karena dia udah punya kontrak sendiri, udah kerja di perusahaan itu, jadi dia kasih jenis visa ini. Dan yang ketiga yang paling mudah didapat itu buat orang Indonesia juga, yaitu working holiday visa. Namanya kalau bahasa Indonesianya bekerja, visa buat kerja dan jalan-jalan gitu. Iya semacam kayak gitulah. Nah, sebelumnya aku mau ngasih informasi dulu. Jadi Australia ini adalah salah satu negara tujuan buat orang-orang dari seluruh dunia datang ke sana buat nyari kerjaan. Kenapa? Karena memang gajinya itu sangat besar, terus memang banyak juga banyak juga lowongan pekerjaan kayak gitu. Jadi banyak banget orang-orang dari negara lain, seperti bukan dari Indonesia aja ya, kayak dari Amerika, dari England, dari Europe, dari mana-mana, dari Eropa, semuanya pengen datang ke Australia itu buat nyari kerjaan. Nah, maka dari itu buat ngurus visa buat bekerja di Australia itu tidak gampang ya teman-teman, karena ya itu mungkin karena memang jadi tujuan orang itu buat bekerja, jadi makanya agak susah buat ngurus visanya. Nah, cuman dengan working holiday visa ini itu lumayan gampang buat kalian buat bekerja dan tinggal di Australia itu. Nah, sekarang langsung aja kita bahas persyaratan-persyaratannya ya. Yang pertama itu adalah pendidikan kalian harus minimal D3. Nah, aku kan cuma tamat SMA. Kenapa kok kemarin bisa kerja di sana? Karena aku visanya dulu kayak partner, karena yang disponsorin itu kan suamiku oleh perusahaan itu. Nah, sedangkan aku cuman aku itu istrinya. Jadi kalau istri kita itu dapat sponsor visa yang kita itu bisa dipakai buat kerja dan buat tinggal juga di sana gitu. Jadi walaupun aku tamat SMA, aku bisa kerja di sana karena jenis visanya yang lain. Kalau untuk working holiday visa ini kalian harus tamatan minimal D3. Yang kedua, umur kalian harus minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun. Jadi walaupun kalian lulusan S2, S3 tapi mau apply buat working holiday visa ini, tapi kalau umur kalian sudah 31 tahun itu nggak bisa ya, atau kalian baru 17 tahun nggak bisa. Jadi harus minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun. Yang ketiga tentunya harus punya paspor. Yang keempat harus punya bukti tabungan minimal 5.000 Australian dollar atau sekitar kurang lebih 50 sampai 55 juta di tabungan kita itu. Nah, untuk apa? Kenapa kita harus punya tabungan minimal 50 juta itu? Jadi di Australia itu segalanya mahal sekali. Nah, itu tuh kayak modal kalian, karena kan kalian nyampe di Australia itu nggak langsung kerja, nggak langsung dapat gaji ya. Jadi kalian itu harus punya modal untuk nyari kerjaan itu. Jadi makanya minimal yang ditentuin sama negara Australia ini, kalian harus punya uang di tabungan itu minimal 50 juta sampai 55 juta rupiah, tapi pokoknya intinya harus 5.000 Australian dollar ya. Nah, selanjutnya kalian harus punya surat dukungan dari imigrasi.
surat ini bisa kalian minta langsung dari imigrasi nantinya ya. Dan yang keenam, kalian harus mempunyai ijazah atau bukti dari perguruan tinggi, yaitu minimal kalian ijazah atau apa ya kalau orang kuliah itu minimal D3 itu tadi ya. Dan selanjutnya yang ketujuh, kalian harus punya bukti bisa berbahasa Inggris dengan benar. Kalian harus lulus English test atau bahasa Inggris dari IELTS atau yang satu lagi TOEFL kalau nggak salah namanya. Nah, jadi sebelum kalian bikin visa itu, kalian harus ikut dulu tes bahasa Inggris. Yang kedelapan, kalian harus ikut tes kesehatan atau Röntgen. Nah, di Australia itu kalau nggak salah mereka itu sangat sangat nggak mau atau gimana ya bilangnya, sangat waspada sama orang yang mempunyai penyakit TBC. Nah, kalau kalian punya penyakit itu coba dicek lagi lebih jelas lagi ya. Kalau nggak salah itu nggak bisa atau kayak gimana, aku nggak tahu. Cuman kalau bikin visa itu selalu ditanyain tentang penyakit itu. Nah, yang kesembilan itu kalian harus membayar aplikasi visa. Nah, aplikasi visanya ini kemarin aku cek kalau nggak salah itu sekitar kalau dirupiahin 5 jutaan. Nah, itu tadi syarat-syarat umumnya yang harus kalian tahu untuk membuat working holiday visa. Nah, untuk detail syaratnya nanti kalian bisa dilihat di websitenya imigrasi Australia. Nah, nanti aku bikin linknya di bawah ya. Kayak kalian harus nyediain fotokopi apa kayak gitu. Cuman hal-hal umum yang harus kalian tahu tadi, yang harus kalian tahu ya itu tadi yang aku bilang tadi syarat-syaratnya. Nah, dengan working holiday visa ini kalian bisa tinggal di Australia, bekerja dan jalan-jalan selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, kalau kalian mau memperpanjang menjadi 2 tahun, kalau nggak salah kalian itu harus bekerja di bidang tertentu. Contohnya kayak di pertanian selama kalau aku nggak salah ya kurang lebih 3 bulan. Jadi syaratnya itu untuk memperpanjang kedua tahun itu kalian harus kerja di bidang pertanian itu selama 3 bulan. Nah, kalau nggak salah sampai ke 3 tahun kalian bisa bekerja di sana. Nah, gimana nanti kalau seandainya kalian suka bekerja di sana dan pengen kerja lanjut di sana? Nah, kalau kalian pengen kerja lanjut di sana, kalian harus punya sponsor dari Australia. Contohnya, kalian harus setelah kalian bekerja, ibaratnya ada si bos kalian itu mau mensponsor kalian buat ngasih kontrak kerja. Nah, dari sana kalian bakalan punya visa khusus buat tinggal lebih lama dan bisa kerja lebih lama di Australia. Nah, si anak gendutnya baru bangun tidur. Nah, susah nggak sih dapetin sponsor di Australia itu? Nah, menurut aku sebenarnya itu susah gampang ya. Cuman menurut pengalaman aku mau sedikit cerita di sini. Jadi ceritanya waktu itu kita kesana itu karena suamiku yang punya sponsor visa kan, dia yang bekerja di sana dan aku itu cuman partner doang karena aku istrinya kan ya. Nah, kebetulan setelah kerja 2 tahun di sana, si suamiku ini tadi ada masalah sama visanya dan aku nggak bisa ceritain di sini. Tapi saat itu aku udah kerja
di bakery itu, yang di toko roti itu. Nah, kita kan mau pulang ke Indonesia ya. Aku bilang ke bosku tadi kan kalau aku mau resign sekitar 1 bulan atau 2 bulan kemudian, karena kita mau pulang ke Indonesia, karena visa suamiku nggak bisa diperpanjang. Nah, si bosku ini bilang dia mau sponsorin aku, cuman kan aku cuman tamatan SMA dan aku bisa cuman kerja di sana kan cuman kayak tukang cuci piring dan yang nganterin apa si kayak waitersnya juga gitu. Jadi itu kan nggak masuk kualifikasi buat orang yang disponsorin ya. Nah, si bosku bilang kan dia mau kayak nyekolahin aku buat tukang bikin rotinya itu gitu loh. Jadi karena harus ada kriteria tertentu yang bisa disponsorin itu. Nah, si bosku ini tadi mau ngebantuin. Nah, cuman lagi karena aku ngobrol sama suamiku kan, karena kebetulan kita itu nggak betah tinggal di Australia karena banyak hal yang salah satunya yang umumnya aja yang bisa aku ceritain ya. Kita nggak betah itu karena kita nggak terlalu punya banyak teman, karena orang Australia itu mereka pekerja keras banget. Jadi mereka kerja dari Senin sampai Jumat. Nah, hari Jumat itu mereka kayak apa sih? Jumat Sabtu itu waktunya kayak menyenangkan diri kayak gitulah. Nah, dengan cara kayak ke pub, minum-minuman kayak gitu sampai mabok-mabokan gitu. Nah, sedangkan aku sama suamiku itu nggak punya hobi yang kayak gitu. Nah, makanya jadi agak kurang, mungkin buat mereka agak kurang cool kayak gitu ya. Jadi agak apa ya? Pokoknya intinya kita nggak betah lah di sananya. Jadi aku sama suamiku mutusin buat nggak ngambil tawaran dari bosku itu. Jadi kita milih buat pulang ke Italia. Kenapa aku bilang tadi susah-susah gampang? Karena setahu aku karena bos aku itu juga cerita, katanya jadi orang Australia itu suka sama orang kita, orang Asia, karena mereka itu kerjanya memang benar-benar kerja. Jadi kayak kalau kayak bule-bule gitu ya, mereka kayak kerjanya itu kayak mungkin kayak seenaknya gitu. Memang yang aku lihat sih kayak gitu loh. Karena mereka kan mikirnya banyak kerjaan di sana. Kalau keluar dari sini bisa kerja di sana. Jadi mungkin agak ngegampangin ya. Nah, kalau orang-orang kita kan memang bener-bener pekerja, bener-beneran kayak, jadi kalau kerja tuh memang bener-bener kerja gitu. Nah, itu yang disenengin sama orang-orang di sana. Nah, makanya kalau nanti kalian mau kerja di sana itu, apalagi yang pengen dapat sponsor, harus bener-bener nunjukin kalau kita itu kerja dengan baik. Jadi si bos ini tadi dia nggak ragu buat ngambil kalian menjadi ngasih kontrak kerja lah kayak gitu. Apa sih keuntungannya, enaknya kerja di Australia itu? Pertama ya yang pastinya karena gajinya besar itu ya. Jadi kalian jauh banget, kayak contohnya aku aja yang cuman cuci piring doang, aku tamatan SMA dan bisa ngehasilin kayak 50 juta kadang lebih per bulannya. Dan di Australia itu banyak banget yang maksudnya gini, apapun yang kalian kerjain itu mereka itu sangat menghargai dengan uang gitu ta. Contohnya ya, aku punya pengalaman nih. Aku punya tetangga dia itu udah tua.
dulu tuh. Nah, dia tinggal sendirian, terus si anaknya ini tinggal di London. Nah, mereka itu mau liburan, mau nemuin si orang tuanya ini tadi, bapak itu, kakek-kakek itu sendiri. Nah, dia bilang, oh dia bisa nggak, katanya, kamu bersihin rumah aku, katanya, karena si anaknya mau datang liburan ke sana. Nanti aku bayar per jamnya, kayak per jamnya itu kayak berapa ya, aku lupa lagi, kayak $35 atau kayak gimana gitu. Dan dia itu bayarnya kayak $500, sekitar 5 juta lebih kalau dirupiahin. Itu kan kita yang kerjanya cuman ngebersihin itu doang gitu, ngebersihin rumah doang. Nah, pokoknya banyak banget kerjaan yang apa ya, yang bakalan kalian dapat di Australia itu. Terus apalagi keuntungannya, nah kalau kalian nanti dapat sponsor buat kerja di sana, kalian bisa dapat permanen visa. Nah apa sih permanen visa itu? Jadi kalian bisa tinggal selama apapun di Australia dan bisa bekerja, bisa nanti kalau seandainya kalian mau ngajakin orang tua tinggal di sana bisa, kalian mau bawa adik atau kalau nggak salah itu harus yang kandung-kandung semua ya, misalnya adik kalian nanti mau kuliah di sana atau mau bekerja di sana, mau apa, jadi kalian dengan mudah bisa bawa keluarga kalian ke Australia. Kadang karena apa, kalau di Indonesia kan kita ekonomi agak gimana ya, maksudnya tuh agak susah buat nyari kerjaan. Terus kalau yang kuliah juga, yang tamatan kuliah juga masih banyak yang nganggur. Kadang kalaupun kerja gajinya juga nggak terlalu gede gitu. Nah, dengan kerja di luar negeri kalian bisa dapat uang yang jauh lebih besar. Nah, kalau aku yang tamatan SMA aja bisa dapetin 50 juta per bulan, apalagi kalian yang tamatan D3 atau S1 kayak gitu ya. Nah, enaknya juga kalian itu di Australia bisa kayak ngambil kursus gitu. Dia banyak banget kursus-kursus apa buat kayak dokter gigi, dokter gigi atau kursus-kursus apa gitu. Jadi kita nggak harus kuliah, benar-benar kuliah. Kita bisa ambil kursus di bidang apapun, banyak nanti atau kayak chef kayak apa gitu. Nah, nanti kalau kalian keluaran si tempat kursus di Australia ini, nanti kalian mau cari kerja di Australia itu lebih gampang lagi. Dan gajinya itu kalau kalian punya sertifikat dari ini, dari itu, jadi lebih, si gajinya ini nanti lebih gede lagi. Nah, tapi kan pengeluaran, walaupun gajinya gede tapi pengeluaran juga kan gede di Australia. Nah, memang pengeluaran di Australia itu besar ya teman-teman. Cuman gimana kitanya ini menurut pengalaman aku ya. Nah, kita kan kalau kalian maunya setiap minggu, maksudnya tiap makan di luar terus, pengennya belanja terus, ya otomatis si uang tadi kan walaupun sebesar apapun kita pendapatannya tetap aja nggak akan kekumpul kan. Tapi kalau kalian hidupnya ala-ala orang Indonesia yang biasa-biasa aja, kalau makan itu ya masak di rumah, karena kalau kita beli di supermarket nggak terlalu mahal banget kan, kita masak sendiri gitu. Terus paling sesekali aja keluar makannya, karena kalau kita makan di luar di Australia itu mahal sekali ya. Tapi kalau kita masak di rumah otomatis jauh lebih hemat. Nah, jadi caranya buat kalian yang mau ke sana itu nanti coba cari kayak rumah itu yang bukan sendiri, maksudnya ngontraknya sama temen-temen, sama orang banyak. Kalau aku dulu kan karena aku nikah, ya udah nikah, jadi suamiku otomatis pengennya punya kayak private ya, nggak sama orang lain.
Cuman kan kalian otomatis kan yang kesana pasti yang pada belum menikah kan, yang pengen kesana. Jadi nanti ya itu tadi, sewa rumahnya sama teman-teman, terus kalau makan masak sendiri, karena kalau orang Australia itu mereka punya gaji gede banget, cuman mereka itu kayak ngebuang uang itu mudah banget gitu, kayak mereka kayak minum-minuman aja kayak gitu ngabisin uang berapa kayak gitu. Nah, kalau kalian pinter nyimpen uangnya, aku yakin pasti bakalan ngehasilin banyak banget. Karena kerasa sama aku waktu itu selama 2 tahun, hampir 2 tahun di sana, pas pulang itu bawa uang itu karena kita kayak nyimpen uang ya sama suamiku. Jadi pas pulang dari sana itu kekumpul uang itu yang lumayan gede banget, sedangkan kita di sana udah bayar buat tempat tinggal, terus biaya hidup, terus aku juga bikin rumah di kampung gitu, terus apalagi pokoknya banyak lah pengeluarannya. Cuman di akhirnya itu masih tetap si tabungan kita dari sana itu lumayan gede-gede banget. Nah, itu dia keuntungannya kalau kalian tinggal dan kerja di Australia itu. Nah, itu dia tadi video kita hari ini, persyaratan atau apa aja keuntungannya kalau kalian ingin bekerja di Australia. Nah, sekarang sudah malam, si anakku juga sudah ketiduran dengerin mamanya ngoceh terus dari tadi. Nah, terima kasih banyak udah nonton. Semoga informasinya bermanfaat buat kalian. Yang udah subscribe terima kasih, yang belum subscribe silahkan di subscribe ya. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.